Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku Azara Evril dari kelas 3C pada digit NPM 24106312500044. Pada kali ini aku akan mereview salah satu layanan pajak di Indonesia yaitu M-Pajak yang dibuat oleh DJP sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sistem informasi. Sebelum kita ke sana, kita cerita dulu apa itu pajak. Jadi, pajak menurut KBBI adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubung dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sebenarnya tuh pajak tuh jadi sumber utama pemasukan negara. Dari pajak lah pemerintah itu bisa bikin infrastruktur negara kayak fasilitas-fasilitas umum kayak misalnya jembatan, terus stasiun-stasiun, eh, daerah penerbangan, apa tuh ya namanya? Penerbangan itu yang buat pesawat. Nah, terus yang lainnya, intinya fasilitas umum kayak gitu. Tapi yang kita tahu kalau di Indonesia sendiri masyarakat itu ditagih pajak tinggi oleh pemerintah, tapi fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh masyarakat itu masih kurang. Jadi tidak sebanding dengan apa yang kita bayarkan dengan apa yang kita dapatkan. Padahal di Indonesia sendiri kan katanya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, Em, ini bakal nyambung ke isu salah satu sistem yang dibuat oleh DJP, yaitu Cortex. Kita bahas Cortexnya di akhir aja nggak sih, biar seru pembahasannya. Sekarang kita mulai dulu mereview salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh DJP. Ya, kalian tahu nggak sih apa itu DJP? DJP. DJP adalah Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Jadi, salah satu lembaga yang ngatur seluruh perpajakan di Indonesia. Ini merupakan salah satu bagian dari pemerintah. Maksudnya kayak lembaga pemerintah. Nah, itu kayaknya orang-orang yang nggak bayar pajak, teman-teman. Makanya kayak gitu. Atau pajaknya disalahgunakan oleh pemerintah. Teman-teman, jadi ini adalah aplikasi M-Pajak. Salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh DJP. Nih, jadi makanya tuh di logo aplikasinya aja ada tulisan DJP. Kita buka aplikasinya. Oh iya, ini adalah salah satu aplikasi M-Mobile ya, jadi bisa digunakannya di HP doang. Nah, pada menu awal atau beranda itu ada kayak gini. Jadi di sini adalah berita-berita tuh. Ada hasil survei penilaian integritas Direktorat Jenderal Pajak, indeks integritas, indeks internal, dan yang lainnya. Ini adalah standar pelayanan pajak. Terus ini adalah berita-berita kayak tentang pajak gitu. Nah, di bawahnya ada tulisan tenggat pajak. Dia itu kayak eh, tanggal tanggal di bulan ini yang penting gitu loh, kayak tenggat pajak di bulan ini tuh tanggal berapa aja sih? Ini tuh kayak warning atau fitur warning atau awareness gitu loh buat kita kayak jangan lupa bayar pajak di tanggal-tanggal segini dan jangan sampai kelewat. Di sini ada beberapa tanggal, contohnya itu tanggal 15 September yaitu pembayaran SPT masa PPN masa Agustus 2025. 15 September lagi pembayaran SPT masa PPH masa Agustus 2025. Dan yang lainnya di tanggal 20 ada, di tanggal 30 ada. Ini bakal update seiring dengan bertambahnya hari ataupun kalau misalnya kita ganti tanggal gitu, ini bakal update kok. Nah, fitur di bawahnya itu adalah KPP terdekat. KPP itu apa sih? KPP itu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak. Karena aku sekarang lagi di Karawang, jadi KPP terdekat di sini adalah KPP Madya Karawang, yaitu sekitar 3,7 kilometer. Di sini lengkap ya, ada alamat, ada estimasi jarak, dan kita bisa langsung pencet peta buat nyari fitur mapnya gitu loh, biar ngasih arahan. Ini lengkap di sini buat KPP terdekat. Nah, di bawah itu ada beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang perpajakan, itu keputusan Menteri Keuangan, terus ada keputusan Menteri Keuangan juga pada nomor 12 tahun 2025. Di sini kita bisa baca juga dan yang lainnya. Bisa lihatlah intinya kayak kenapa diwajibin pajak sama pemerintah.
Nah, di sini ada fitur menu, tapi fitur menu itu harus login terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur layanan aplikasi. Loginnya ini nggak bisa sembarangan, teman-teman. Kalian harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sebenarnya NPWP ini buat yang udah kerja atau yang punya bisnis gitu, mereka harus wajib punya NPWP. Kalau belum punya, harus daftar NPWP dulu nih ke kantor pajak atau online lewat erekpajak.go.id. Terus kalau kalian udah punya NPWP, kalian bisa buka DJP online, pajak.go.id, terus pilih daftar dan lanjutkan daftar seperti biasa, kayak pakai email aktif, bikin password, dan lain-lainnya. Jadi, kalian nggak bisa daftar di aplikasi M-Pajak ini, tapi harus daftar di satu web, yaitu DJP online. Semua akun yang eh, semua akunnya itu, kalau kalian pengen masuk ke aplikasi atau webnya DJP itu, daftarnya di DJP online, nggak bisa daftar di aplikasinya. Makanya di sini nggak ada fitur daftar kan. Makanya aku nggak bisa ngasih tutorial tentang bayar pajak atau yang lainnya atau fitur-fitur yang emang sekiranya bikin apa ya, buat jelasin lebih detail tentang aplikasi ini, karena aku nggak bisa daftar, teman-teman, karena aku nggak punya NPWP. Nah, kita masuk ke salah satu fitur yang emang menarik sih kalau menurut aku. Iya, ada kalkulator pajak. Di sini kita bisa ngitung pajak kita tuh berapa sih yang harus kita bayarkan. Di sini kita lihat dulu nih di pojok kanan nih, ada apa nih? Ada beberapa pilihan, yaitu PPh 21. PPh 21 tuh apa sih? PPh 21 tuh buat orang-orang yang karyawan. Jadi pajak yang dipotong dari gaji karyawan atau upah karyawan. PPh 22, pajak dari import atau beli barang tertentu. PPh 23 itu tuh pajak dari jasa atau sewa. PPh final 4 ayat 2 disebut final karena setiap dipotong langsung selesai, nggak digabung ke perhitungan tahunan. Contohnya pajak UMKM 0,5%, bunga deposito dan sewa rumah. Terus ada PPh 15. Pajak ini khusus buat sektor tertentu kayak pelayaran, penerbangan, sama migas. PPh badan. PPh badan merupakan pajak dari yang dibayarkan perusahaan dari laba keuntungan mereka. Ada PPN, yaitu pajak yang hampir selalu kita bayar pas belanja, yang nilainya itu tahun di beberapa akhir ini naik jadi 11%. Contohnya nih, gue kasih contoh dulu deh, kita PPN nanti kita melakukan perhitungan aja. Terus ada PPNPMB, pajak barang mewah. Pajak barang mewah ini yang kemarin isunya sempat viral itu kan, yang sampai berapa ratus persen itu. Kita akan coba pajak PPh 21 karena ini kan yang gaji karyawan. Gaji karyawan juga kena pajak loh, teman-teman. Gila nggak sih negara kita? Nggak apa-apa. Biar negara kita cepat banyak infrastruktur. Insya Allah. Kita coba pegawai tetap. Nah, ada skema perhitungan. Itu gross dan gross up. Apa sih bedanya gross dan gross up? Nah, kalau gross sendiri merupakan pajak yang kita bayarkan. Kalau gross up itu, jadi pajaknya itu ditanggung sama perusahaan yang gaji kita. Perusahaan kita lah, di mana kita bekerja, perusahaan itu yang bayarin pajak kita. Bingung nggak? Bingung nggak? Kalau bingung nanti kita lihat perhitungan di bawah dulu. Misalnya, misalnya gaji kita berapa? Gaji kita, misalnya kita jadi programmer, programmer awal gaji kita di 15 juta. 15 juta untuk programmer cukup lah ya. Di sini adalah PTKP. Ada yang bingung nggak PTKP itu apa? PTKP itu adalah status kita. Kayak misalnya di sini tidak kawin dengan nol anak. Itu dikenakan pajak 54 juta per tahun. Tidak kawin punya satu anak di 58.500.000 per tahun. Kawin dengan Kawin gak punya anak itu di 58.500.000 per tahun. Kawin dengan satu anak di 63 juta. Aduh, pusing gak sih, ini kayak mahal banget gitu. Apa? Kita coba dulu ya. Kita masukin aja CNB 8P. Hitung. Nah, di sini keluar. Bisa dilihat kalau 15 juta itu dikenakan pajaknya 6%, yaitu 900.000. Jadi, misalnya kita dapat gaji sebagai programmer itu 15 juta.
Karena pajaknya 900.000, kita cuma dapat kalau misalnya kita milih gross atau gaji pajak yang dibayar oleh diri kita sendiri, berarti kita menerima gaji sebesar 14.100.000. Tapi kalau misalnya kita memilih gross up, jadi gini, gross up itu perusahaan ngasih tunjangan ke para karyawan atau kita buat bayar pajak. Jadi mereka tuh bakal ngitung dulu nih, gaji kita 15 juta. Kita kena pajaknya berapa? 900. Berarti mereka ngeluarin gaji ke kita tuh 15.900.000. Jadi kita dapat gaji bersihnya sebanyak 15 juta. Intinya pajak yang harusnya kita keluarkan dikeluarkan oleh perusahaan. Itu namanya gross up. Ingat-ingat ya. Nah, terus lanjut ke fitur selanjutnya. Yang kalian yang sering banget kita keluarkan nih. Meskipun kita belum kerja atau apa, kita tetap bayar pajak loh. DPP. Bingung nggak sih DPP itu apa? Singkatnya gini deh, DPP itu intinya angka dasar buat ngitung pajak. Jadi sebelum pajak dihitung, sistem tuh cari dulu nih berapa sih nilai yang kena pajak. Nah disitulah kena tarifnya. Misalnya kita beli fore, biasanya aku beli fore itu butterscotch 2 sama Alia, jadi 80.000. Kita lihat ya pajak yang kita keluarkan berapa? 80.000. Nah, pajak yang kita keluarkan itu 8.800. Akhirnya aku sama Alia ini bayar ke Fore itu ya 88.800 dan 8.800 ini bakal dibayarkan ke negara sebagai kita membayar pajak. Padahal kita cuma beli kopi teman-teman, tapi kita dapat pajak 11%. Dan itu buat aku sebagai mahasiswa cukup berat di negara yang fasilitas minim ini dengan pajak yang super tinggi. Terus, nah itu review dari beberapa apa ya fitur di kalkulator pajak. Kita lanjut. Di sini ada fitur bayar di bawah bar paling bawah di bar beranda paling bawah itu kan ada beranda kalkulator bayar EFIN dan pajak chat pajak. Bayar ini nggak bisa diakses. Nah, hitam kan? Di share screen pun nggak bisa. Sebenarnya kelihatannya kayak gini nih. Jadi kayak beranda masuk gitu loh. You know it. Udah masuk gitu teman-teman. Yang tadi kita udah jelasin di awal kalau daftarnya tuh harus pakai NPWP. Jadi aku nggak bisa nge-review fitur itu. Langsung kita, yang sampingnya juga itu harus masuk dulu. Jadi nggak bisa kita review. Jadi sebenarnya M-Pajak ini emang khusus buat kita bayar pajak gitu loh. Aplikasi yang nggak ribet-ribet kayak langsung bayar pajak segini, kita langsung bayar pajak segini kayak aplikasi PLN itu loh. Tapi aplikasi PLN lebih banyak fiturnya sih jujur. Kalau ini tuh kayak simpel banget. Nanti kita jelasin kenapa aplikasi DJP ini simpel-simpel. Di sini adalah yang namanya live pajak. Nah, di sini ya seperti aplikasi pada umumnya ya, di setiap aplikasi bahkan di aplikasi kayak My Telkomsel, terus aplikasi dari apa ya aplikasi yang emang semua bidang itu tuh pasti ada fitur live pertanyaan yang biasanya ini berbasis AI dan juga bisa pertanyaan langsung kita dihubungkan ke customer service dan juga ada jenis-jenis pertanyaan seperti biasa. Jadi kalau menurut aku fitur live chat pajak ini merupakan salah satu fitur basic di sebuah aplikasi. Nggak ada yang bisa dibanggain dari ini, tapi ini sudah cukup baik sih kayak ya oke lah, tapi ini standar gitu loh. Nah, mungkin itu aja ya. Apa sih namanya? Review dari aplikasi DJP. Kita masuk ke penjelasan isu Cortex kali ya, biar lebih menarik. Oke, kalau ada yang nanya kayak kenapa sih aplikasi M-Pajak itu kayak kok simple banget ya, nggak kompleks. Sebenarnya karena DJB itu punya beberapa banyak fitur kayak kepecah-pecah gitu loh. Ada DJP online, e-billing. Kalau DJP online itu kayak semua web yang dia tuh kayak oh gitu loh, dia yang nyatuin semua aplikasi-aplikasinya. Jadi kalau kalian buka DJP online bisa tertuju ke M ini, ke M pajak kayak yang tadi. Dan yang kedua itu ada e-billing. Mereka punya e-billing buat semacam sistem untuk bikin kode billing, semacam kode pembayaran. Ada e-filing, ada e-form, e-SPT, dan e-faktur, e-bupot, dan M-pajak yang tadi kita review. Terus ada SSC pajak, ada pajak Go ID.
Banyak kan, cukup banyak kan fiturnya. Nah, satu lagi ada pajak Go ID yang tadi bisa bayar, bisa daftar yang buat akun di itu. Jadi mungkin semuanya tuh harus masuk akun gitu kan, tapi kita bikinnya di pajak Go ID. Sebenarnya DJP itu udah bikin satu aplikasi, ngembangin satu aplikasi yang namanya Cortex. Tapi Cortex ini itu memiliki problem guys. Sebenarnya gini, DJP itu kan bikin Cortex tuh tujuannya emang bagus buat jadiin semua. Tadi kan dia udah punya 9 web atau aplikasi dan semacamnya itu. Mereka tuh bikin Cortex tuh biar jadi satu gitu loh. Jadi orang tuh sekali ngebuka aplikasi bisa langsung semua fiturnya nongol. Nah, DJP ini di Indonesia ini dikembangin, sistem ini dikembangin dengan dana 1,3 triliun. Tapi fitur-fitur atau aplikasinya itu sering error, sering down, dan yang lainnya. Eh, kita nggak tahu itu sistemnya gimana atau ada masalah di dalamnya atau dari orang-orangnya. Kita sebenarnya nggak tahu. Kita sebagai orang sistem bakal nyanggah nggak sih kalau misalnya dengan budget segitu sistem yang kita bikin jelek? Nggak mungkin kan? Jadi disayangkan banget sih padahal inovasi buat nyatuin sistem-sistem yang udah dibikin DJP tuh udah bagus banget. Terus kayak mungkin mereka juga pengen transparansi dari nilai pajak yang kita bayarin itu juga udah bagus banget. Tapi sayang banget karena kita di negara Indonesia mungkin ya. Jadi em, aplikasi ini down dan harusnya sistem dengan budget 1,3 triliun ini itu viral di Indonesia. Tapi nggak ada. Maksudnya kayak jarang yang tahu gitu loh. Ada aplikasi Cortex. Mungkin masyarakat nggak tahu dan kurang kurang branding ya dari pihak pemerintah sendiri. Jadi mungkin masyarakat masih nilai kalau bayar pajak juga ribet gitu loh. Itu sekian penjelasan dari aku tentang review dan penjelasan sedikit dengan Cortex serta perpajakan. Wabillahi taufik al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.